Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Nana, pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Namun sebelumnya akan Bapak absen terlebih dahulu. Davina, hadir? Hidayatullah, Sally Melisa, Cynthia Melani Azara, Dinda Ayu, Indri Resita Putri, Nurmalita, Tri Adinda Citra, Viola Sagita, Hadir. Alpina, Sally, Rara, oke, Rasa, oke, baiklah. Kelompok A sudah. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas yang seperti Bapak katakan di awal tadi, materi setelah disampaikan kemarin, materi sebelumnya. Sekarang kita bahas mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Silakan kalian amati PowerPoint berikut ini. Struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Tentunya kita sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan, selain manusia, hewan, tumbuhan juga salah satu ciptaan Allah atau ciptaan Sang Pencipta, karena tumbuhan memiliki ciri-ciri sama seperti kita, bergerak, tumbuh dan berkembang, kemudian memerlukan nutrisi, beradaptasi, ekspresi, dan sebagainya. Pada materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan ini, kita akan mengetahui sejauh mana kompetensi dasar untuk mempelajari tentang struktur jaringan pada tumbuhan. Yang pertama, menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Kemudian, menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan. Untuk yang pertama, kita bahas dulu secara garis besar mengenai tumbuhan. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya tumbuhan tersusun dari sel-sel yang kemudian akan membentuk jaringan. Jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama dan terikat oleh bahan antar sel untuk membentuk satu kesatuan. Sama halnya seperti tubuh kita, ada bagian tangan, ada bagian kaki, ada bagian kepala, ada bagian leher, ada bagian-bagian yang lainnya. Sel tumbuhan yang telah terdiferensiasi akan berkelompok membentuk jaringan sesuai dengan bentuk dan fungsinya. Nah, seperti yang Bapak katakan, tangan, gunanya untuk apa? Ayo, ada yang tahu? Ya, Nurmalita, Davina? Oke, atau tumbuhan atau bagian tubuh yang lain, kepala, kemudian kaki dan sebagainya, sama seperti pada tumbuhan pun demikian. Kita lanjut. Nah, sebelum kita mengetahui sejauh mana tumbuhan, kita bahas mengenai fungsi bagian pada tumbuhan. Yang pertama, melindungi bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua, membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang ketiga, memperkuat tubuh tumbuhan. 4, membantu mengedarkan sari-sari makanan. Yang kelima, membantu menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Yang keenam, mendukung segala aktivitas tumbuhan. Itu fungsi dari bagian tumbuhan. Nah, setelah itu nanti Bapak tampilkan. Oke, ini adalah tanaman atau tumbuhan? Tomat. Jelas, kalian pernah mengetahui tomat adalah salah satu contoh tumbuhan yang memiliki sama seperti pohon lain, memiliki akar, memiliki batang, memiliki daun, memiliki bunga,
memiliki buah dan tentunya punya biji. Kita lihat lebih lanjut mengenai tanaman menanam atau tumbuhan. Tumbuhan juga mempunyai bagian-bagiannya. Pada tumbuhan ada bagian seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian pada tumbuhan mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Oke, sebelum Bapak lanjutkan, coba ada yang tahu fungsi dari akar apa sih? Ada yang tahu fungsi akar pada tumbuhan? Sally mungkin bisa, Sally? Sally? Dinda? Fungsi akar ada yang tahu? Coba, ayo. Viola, fungsi akar ada yang tahu? Yang lainnya coba silakan. Apa Rara? Yuk, rasa apa fungsi dari tumbuhan? Oke, coba dipikirkan. Oke, coba nanti akar untuk apa, batang untuk apa, daun untuk apa, bunga untuk apa, buah dan biji untuk apa. Oke, nanti kalau ada yang tahu silakan nanti kita berkomunikasi lagi. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini lihat kalian amati. Lihatin amati gambar. Ada daun, ada bunga, ada biji, ada batang, dan ada akar. Nanti tentunya kalian di rumah sekitar rumah kalian coba kalian ambil tanaman, salah satu tanaman, kalian amati tanaman tersebut dari mulai akar, kemudian batang, kemudian daun, bunga, buah sampai biji kalian amati. Dari masing-masing bagian atau struktur tumbuhan tersebut mempunyai fungsi yang berbeda. Akar gunanya untuk apa, batang gunanya untuk apa, kemudian daun, bunga, buah dan biji tentunya mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Nah, kita bahas yang pertama akar sekarang. Ini tampak di layar kalian. Akar. Ada bagian-bagian akar mulai dari ujung akar, rambut akar, cabang akar, batang akar. Nah, di sini Bapak katakan, oke, di sini ada fungsi dari akar, nanti kita bahas di sini. Salah satu struktur tumbuhan yang paling penting adalah akar. Biasanya akar berada di bagian paling bawah tanaman. Jenis-jenis akar dibagi menjadi dua, agar-akar tunggang dan ada akar serabut. Di sini ada akar tunggang, adalah akar yang tebal dan memiliki cabang-cabang kecil yang disebut sebagai akar lateral. Sementara itu, akar serabut memiliki bentuk yang lebih tipis dan bercabang seperti serat. Bapak yakin kalian sudah waktu di sekolah dasar kemarin atau di kelas 10 kemarin sudah sedikit banyak membahas mengenai tumbuhan. Oke, selanjutnya, nah bagian akar tadi sudah dilihat ya. Fungsi akar adalah di sini ada nih sebagai tempat masuknya zat makanan, kemudian sebagai pelindung akar untuk menembus ke dalam tanah. Kemudian jenis akar ada akar serabut, ada akar tunggang, ada akar napas, ada akar hisap, ada akar melekat, ada akar gantung. Kemudian fungsi akar nih, nanti bisa kalian salin fungsi akar pada tumbuhan. Ya, poin pertama untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Kemudian menyokong tumbuhan untuk respirasi dan menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya setelah akar yaitu batang. Batang kalau dalam bahasa kita pohon ya. Iya. Ini salah satu contoh gambar dari batang. Bapak ambilkan pohon kelapa. Iya. Kemudian struktur pada batang dilihat dari struktur luarnya. Batang setiap tumbuhan berbeda-beda. Seperti panjang pendek antara pohon satu dengan pohon lainnya tidak sama. Oke, pada batang terdapat nodus dan internodus.
Apa sih nodus? Nodus itu sama dengan tempat tumbuhnya daun. Internodus itu apa sih? Bagian dari ruas-ruas dari batang tersebut. Ini ada batang pisang, nanti kalian bisa amati batang pisangnya dari rumahmu, bagaimana bentuknya, strukturnya, dan bahannya seperti apa. Kemudian fungsi dari batang diantaranya sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, sebagai tempat melekatnya daun, bunga, dan buah, untuk menyalurkan air serta garam mineral dari akar sampai ke daun, kemudian untuk mengarahkan tumbuhan supaya mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Setelah akar, batang, sekarang kita lanjut ke daun. Sesuai di kompetensi dasar tadi, kita hanya membahas 3 bagian dari tumbuhan, yaitu akar, batang, dan daun. Melihat keluar jendela ada pohon, pasti lihat daun. Lagi jalan di trotoar, pasti nginjek daun. Dari semua organ tumbuhan, pasti anak-anak Bapak familiar dengan yang namanya daun ya. Oke, daun itu biasanya berwarna hijau dan seringkali berguguran dari pohonnya. Nah, kalau pada musim-musim tertentu seperti pohon jati, daun pohon jati menggugurkan pada saat musim kemarau, pohon kapuk demikian. Kemudian daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dan menempel pada batang. Bentuknya tipis, lebar, dan biasanya berwarna hijau. Kemudian ini ada contoh daun sirih. Selain warna hijau, daun dari beberapa tanaman juga bisa berwarna lain. Bukan karena perubahan musim ya, tapi emang warnanya nggak hijau dari sananya. Warnanya bisa nggak hijau karena zat warna yang dimiliki si daun bukan klorofil. Jadi tidak semuanya daun itu memiliki zat hijau daun atau klorofil. Seperti warna jingga itu mengandung karotenoid, warna kuning karena mengandung timin, dan warna kemerahan keunguan mengandung antosianin. Oke, di situ tampak daun. Daun mempunyai peran atau berfungsi bagi tumbuhan yang sangat penting, yaitu sebagai tempat proses fotosintesis. Nanti pada bahasan selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana sih proses fotosintesis yang terjadi pada suatu tumbuhan. Fotosintesis hanya terjadi saat ada cahaya, misalnya cahaya matahari. Selain itu, peran daun lainnya adalah sebagai organ yang mengeluarkan oksigen segar atau O2 dan menyerap karbon dioksida atau CO2. Oke, tadi sudah membahas tentang akar, batang, daun, fungsi akar untuk apa, fungsi daun untuk apa, fungsi batang untuk apa. Nah, dari materi yang Bapak sampaikan hari ini, ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas dari bahasan yang Bapak sampaikan, Bapak silakan anak-anakku. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Indri? Oke, baiklah. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, nanti pada pertemuan yang datang kita ulas balik materi hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat. Resume-resumenya bisa kalian catat di catatan kaki kalian, di buku catatan kalian. Dan yang terakhir, pesan Bapak, selalu jaga kesehatan di rumah, selalu beribadah, selalu belajar, dan yang pastinya kalian selalu membantu orang tua. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Bapak Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.